Pernah nggak sih lu merasa bahwa semua informasi yang lu terima selama ini mendukung pendapat lu? Pernah nggak lu bertanya-tanya, kenapa ya kita lebih percaya pada hal yang sejalan dengan keyakinan kita? Ini nggak sama sekali kebetulan. Ini adalah bagian dari fenomena psikologis yang disebut confirmation bias. Sebuah mekanisme di dalam otak kita yang bikin kita lebih cenderung percaya apa yang udah kita yakini sebelumnya. Dari memilih berita yang ingin kita baca sampai cara kita berdebat, semuanya dipengaruhi oleh bias ini. Tapi, kenapa sih otak kita bekerja seperti ini? Dan gimana dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari, mulai dari keputusan kecil hingga isu-isu besar yang membentuk masyarakat kita? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu confirmation bias, bagaimana ia bekerja, serta cara kita bisa mengatasinya. Dulu kita mungkin berpikir bahwa manusia sepenuhnya rasional dalam mengambil keputusan. Kita percaya bahwa otak kita mampu menganalisis fakta secara objektif. Namun penelitian di bidang psikologi kognitif membuktikan bahwa itu salah. Otak kita ternyata lebih kompleks dan terkadang memilih jalan pintas. Salah satu penemuan besar adalah bahwa kita secara alami mencari, mengingat, dan menafsirkan informasi yang mendukung apa yang sudah kita percayai. Contohnya, saat membaca berita, kita lebih tertarik pada artikel yang mendukung pandangan politik kita. Dan ketika kita menghadapi fakta yang bertentangan, kita cenderung mengabaikannya atau mencari alasan untuk membantahnya. Ini dikenal sebagai selective exposure, di mana kita secara aktif memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Seiring waktu, pemahaman ini semakin diperkuat oleh eksperimen psikologi yang menunjukkan bagaimana confirmation bias bekerja dalam berbagai konteks seperti pengambilan keputusan bisnis, hubungan antar pribadi, hingga cara kita memahami dunia secara keseluruhan. Semakin kita mempelajari confirmation bias, semakin kita juga menemukan hal-hal mengejutkan. Yang pertama, asal-usul evolusi. Bias ini mungkin membantu nenek moyang kita bertahan hidup dengan cepat memproses informasi tanpa harus menganalisis semuanya. Dalam lingkungan yang penuh bahaya, keputusan cepat seringkali menjadi masalah hidup dan mati. Peran heuristik. Otak menggunakan jalan pintas untuk membuat keputusan dengan cepat, tetapi seringkali ini menyebabkan kesalahan dalam penilaian. Misalnya, kita lebih cenderung mempercayai informasi dari sumber yang kita anggap kredibel, meskipun itu belum tentu benar. Dampak emosi. Emosi memainkan peran besar dalam memperkuat bias ini. Kita cenderung lebih percaya pada informasi yang membuat kita merasa nyaman atau mendukung nilai-nilai kita. Ketika sesuatu membuat kita merasa marah, takut, atau senang, kita cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan. Selain itu, confirmation bias dapat memengaruhi cara kita memandang orang lain. Kita cenderung menilai orang berdasarkan stereotip atau pengalaman sebelumnya yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Sehingga hal ini akan membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Jika otak kita secara alami bias, bagaimana kita bisa mempercayai keputusan kita sendiri? Dan bagaimana bias ini memengaruhi masyarakat kita? Di era digital, confirmation bias semakin diperparah oleh algoritma media sosial. Kita hidup di echo chambers, di mana kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Algoritma dirancang untuk menunjukkan konten yang sesuai dengan minat dan keyakinan kita, sehingga memperkuat bias ini secara tidak sadar. Hal ini menciptakan polarisasi yang tajam, baik dalam politik, budaya, maupun isu-isu sosial lainnya. Ketika kita hanya mendengar satu sisi cerita, kita kehilangan kesempatan untuk memahami sudut pandang lain. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih terpecah dan dialog yang konstruktif semakin sulit terjadi. Tapi, tunggu dulu sebentar. Memahami bahwa kita memiliki bias ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Bayangkan jika kita bisa menggunakan kesadaran ini untuk menjadi lebih kritis dan terbuka dalam berpikir. Ada banyak cara untuk melatih diri agar lebih sadar akan bias ini. Salah satunya adalah dengan melibatkan diri dalam diskusi yang sehat dan terbuka. Ketika kita menghadapi pendapat yang berbeda, alih-alih langsung membantah, kita bisa mencoba untuk mendengarkan dan memahami.
Ini menjadi sebuah langkah kecil akan tetapi penting untuk mulai mengatasi confirmation bias. Coba kita perhatikan gimana kita bisa mengubah cara kita berpikir. Pertama, latih mendengarkan aktif, dengarkan sudut pandang yang berbeda tanpa langsung membantahnya. Ini membantu kita memahami perspektif lain dan memperluas cara kita melihat dunia. Cari perspektif baru, bacalah berita dari sumber yang berbeda, bahkan yang tidak sesuai dengan keyakinanmu. Ini akan membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan objektif. Kemudian, pertanyakan diri sendiri, tanyakan mengapa kamu percaya pada sesuatu dan apakah ada bukti yang mendukungnya. Jika tidak, mungkin saatnya untuk mengevaluasi ulang keyakinan tersebut. Manfaatkan teknologi dengan bijak. Gunakan media sosial untuk mengikuti berbagai perspektif, bukan hanya yang sesuai dengan keyakinanmu. Berlatih empati. Cobalah untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Empati tidak hanya membantu kita memahami orang lain, tetapi juga membantu kita tumbuh sebagai individu. Sehingga dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya bisa mengurangi dampak confirmation bias, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan terbuka. Jadi, kemudian apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, sadari bahwa kita semua memiliki bias. Kedua, mulailah mencari informasi dari berbagai sumber. Dan ketiga, jangan takut untuk mengubah pendapat jika ada bukti baru yang mendukungnya. Dengan memahami dan mengatasi confirmation bias, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih kritis, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan terbuka. Mulailah hari ini dengan bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan mengenali dan mengatasi bias ini, kita bisa menjadi agen perubahan di lingkungan kita, menciptakan ruang untuk dialog yang lebih sehat, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama.